Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Menurut Kanjeng Sunan Kalijaga, ketika beliau memaparkan pengetahuannya mengenai ilmu ketuhanan, kata beliau, hendaknya selalu waspada. Janganlah ragu-ragu. Lihatlah Tuhan secara jelas. Tapi bagaimana kita melihatnya? Karena Tuhan tidak memiliki rupa. Tuhan tidak berarah dan tidak berwarna. Tidak ada wujudnya. Tidak terikat oleh waktu dan tempat. Sebenarnya adanya itu tiada. Seandainya dia tidak ada, maka alam raya ini kosong dan tidak ada wujudnya. Saudaraku, idealnya pendakian spiritual itu harus kita mulai dari mana dulu? Apakah harus dimulai dari syariat dulu, kemudian baru menuju tarikat, hakikat, dan akhirnya sampai kepada makrifat? Ataukah makrifat lebih dulu, kemudian penghayatan hakikat, lalu menjalankan tarikat dan melaksanakan syariat? Tetapi menurut beliau, pendakian spiritual itu bisa dimulai dari mana saja. Kita tidak perlu kebingungan terhadap mana yang harus terlebih dulu kita jalani. Semuanya boleh sebagai titik bijak untuk memulai perjalanan. Suatu saat dalam hidup kita, Tuhan pasti akan datang membawa cahayanya yang suci. Dia akan menerangi diri pribadi kita, sehingga yang sebelumnya hanya mampu melihat fakta-fakta dengan indera kita, maka setelah pencerahan Tuhan itu datang, kita akan mampu melihat hubungan antara fakta dan akhirnya menemukan kesimpulan bahwa hanya ada satu Tuhan yang wajib disembah oleh kita. Saudaraku, sang sejati, Tuhan itu bukan benda. Tuhan ya Tuhan. Adanya tentunya berbeda dengan apa yang pernah kita ketahui. Yang pernah kita ketahui berasal dari pengalaman indera kita. Sedangkan wujud Tuhan ini tidak ada di dalam gudang memori kita. Sehingga mengatakan Tuhan seperti A, B, dan seterusnya pasti jelas bukan Tuhan. Karena ia sebagaimana yang dibayangkan oleh manusia tentunya berbeda dengan Tuhan sebagaimana wujudnya yang asli. Dan anggapan tentang Tuhan beda dengan Tuhan yang sebenarnya. Dikatakan oleh Sunan Kalijaga, sebenarnya wujud Tuhan sangat jelas, sangat-sangat jelas. Kejelasan di sini pasti tidak dimaknai sebagaimana kejelasan benda-benda yang bisa kita lihat oleh indera kita. Namun wujud Tuhan, disinilah kita akan semakin beranjak arif bahwa Tuhan yang tidak bisa digambarkan oleh kata-kata itu harusnya tidak dilihat dengan indera, tapi oleh sesuatu yang adanya jauh berada di dalam diri kita sendiri, yaitu batin yang intuitif yang disebut dengan guru sejati.
Guru sejati inilah yang mampu menghantarkan kita untuk melihat dengan jelas diri pribadi. Diri sejati adalah tempat bersemayam Tuhan dalam diri manusia. Disitulah Tuhan duduk di atas arsy. Sukma sejati atau diri sejati berasal dari cahaya yang terpuji, yaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad hanya ada satu. Inilah yang selalu mendapatkan pancaran ilahi. Semua yang ada ini pada mulanya satu, termasuk kita. Asal cahaya itu satu, pancarannya ke segenap arah. Inilah yang menyebabkan terjadinya aku yang jumlahnya banyak. Meski sekarang ini kita bisa melihat yang banyak, tapi itu semua adalah perwujudan daripada satu cahaya. Melatih kepekaan batin yang intuitif itu sangat penting. Yang kita tahu saja, sudah berbagai macam cara dilakukan oleh peradaban manusia, baik di masa lalu ataupun di saat sekarang, untuk menemukan Tuhan di dalam dirinya. Misalnya seperti berkhalwat atau mengadakan perjalanan spiritual ke tempat-tempat yang sepi, untuk kemudian berzikir hingga dia merasakan kefanaan. Dalam kesendiriannya, sang pejalan spiritual akan menemui banyak ilusi, bayangan yang mempesona batinnya. Tapi dia tidak boleh menganggap bahwa bayangan itulah kenyataan Tuhan. Perjalanan harus terus hingga pendakian memasuki godaan yang lebih besar lagi. Mungkin saja dia akan ditawari berbagai macam kemuliaan dunia. Bila perjalanan diteruskan lagi, kita akan sampai pada titik kesendirian dan kesenyapan. Tiba-tiba saja, apa saja yang melekat pada diri kita itu terlepas begitu saja, di mana kita tidak butuh apa-apa lagi. Di tahap inilah semua pendamping perjalanan yang selama ini menemani diri kita satu persatu otomatis terlepas. Kini sampailah ia dituntun oleh Tuhannya sendiri untuk melihat sang penuntun, yaitu aku. Inilah saatnya pikiran, budi, ataupun rasa sudah tidak lagi digunakan atau disebut dengan no mind. Dia telah sampai kepada tahap suwung atau fana. Kata tidak lagi mampu untuk membahasakan apa itu fana, sebab kata sangatlah terbatas untuk menggambarkan sesuatu. Apalagi ini menunjukkan kepada kata yang bukan kata benda, bukan pula kata sifat, bukan kata keterangan, bukan kata kerja, bukan apa-apa. Yang paling gampangnya kita sebut saja suwung. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.